Memahami jaminan kendaraan, panduan sederhana. Saat Anda meminjam uang, pemberi pinjaman sering meminta jaminan, yang dikenal sebagai agunan. Agunan kendaraan menggunakan kendaraan Anda sebagai jaminan untuk pinjaman. Jika Anda gagal bayar, pemberi pinjaman dapat mengambil alih kendaraan Anda. Bayangkan Anda mengambil pinjaman untuk membeli mobil. Mobil itu sendiri dapat digunakan sebagai agunan untuk pinjaman. Jika Anda gagal melakukan pembayaran, pemberi pinjaman dapat mengambil kembali mobil tersebut. Ini biasa terjadi dalam pembiayaan kendaraan dan memastikan pemberi pinjaman terlindungi. Bagi peminjam, hal ini memungkinkan akses ke opsi pembiayaan. Namun, penting untuk memahami persyaratan pinjaman sebelum menggunakan kendaraan Anda sebagai agunan. Jenis dan kategori jaminan kendaraan. Jaminan kendaraan dapat dikategorikan berdasarkan jenis pinjaman dan perjanjian. Ini adalah aspek penting dalam dunia keuangan, karena kendaraan sering digunakan sebagai agunan untuk berbagai jenis pinjaman. Salah satu kategorisasi umum didasarkan pada jenis pinjaman yang dijamin oleh kendaraan. Pinjaman ini bisa berupa pinjaman mobil, pinjaman pembiayaan kembali, atau bahkan pinjaman ekuitas. Misalnya, pinjaman mobil biasanya melibatkan mobil yang dibeli sebagai agunan. Ini berarti bahwa jika peminjam gagal membayar pinjaman, pemberi pinjaman memiliki hak untuk mengambil alih kendaraan tersebut. Demikian pula, pinjaman pembiayaan kembali mobil mungkin juga menggunakan mobil sebagai agunan. Ini sering terjadi ketika pemilik mobil ingin mendapatkan pinjaman baru dengan menggunakan mobil yang sudah mereka miliki. Kategorisasi lain didasarkan pada kepemilikan kendaraan. Ini berarti bahwa status kepemilikan kendaraan dapat mempengaruhi jenis pinjaman yang dapat diperoleh. Dalam beberapa kasus, peminjam mungkin memiliki kendaraan secara langsung dan menggunakannya sebagai agunan untuk pinjaman yang dijamin. Ini memberikan fleksibilitas lebih bagi peminjam dalam mengakses dana. Ini dikenal sebagai pinjaman ekuitas, di mana nilai kendaraan yang dimiliki digunakan untuk mendapatkan pinjaman. Di sisi lain, dalam perjanjian sewa, peminjam tidak memiliki kendaraan, tetapi memiliki opsi untuk membelinya di akhir masa sewa. Ini memberikan kesempatan bagi peminjam untuk memiliki kendaraan setelah masa sewa berakhir. Selanjutnya, kategori jaminan kendaraan juga dapat bergantung pada kondisi kendaraan. Kondisi ini mencakup apakah kendaraan tersebut baru atau bekas. Mobil baru mungkin dikategorikan berbeda dari mobil bekas karena variasi nilai pasar dan tingkat depresiasi. Mobil baru cenderung memiliki nilai yang lebih tinggi dan tingkat depresiasi yang lebih rendah dibandingkan dengan mobil bekas. Memahami perbedaan ini membantu kedua belah pihak membuat keputusan berdasarkan informasi dan mengurangi risiko. Dengan demikian, baik pemberi pinjaman maupun peminjam dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Tanda bahaya, mengidentifikasi gagal bayar debitur. Mengidentifikasi tanda-tanda potensi gagal bayar sangat penting bagi pemberi pinjaman. Ini membantu mereka untuk mengelola risiko keuangan dan menjaga stabilitas portofolio pinjaman mereka. Mengenali tanda-tanda peringatan ini sejak dini memungkinkan pemberi pinjaman untuk mengambil tindakan yang diperlukan. Tindakan proaktif ini bisa berupa penyesuaian jadwal pembayaran atau bahkan tindakan hukum jika diperlukan. Salah satu tanda bahaya adalah pola pembayaran yang terlambat secara konsisten. Pembayaran yang terlambat ini bisa menjadi indikasi bahwa peminjam sedang mengalami kesulitan keuangan yang serius. Tenggat waktu yang sering terlewat, atau pembayaran sebagian menandakan kesulitan keuangan. Ini menunjukkan bahwa peminjam mungkin tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban mereka secara penuh. Cek kosong atau pembayaran kartu kredit yang ditolak adalah tanda bahaya yang serius. Ini menunjukkan bahwa peminjam mungkin sudah berada dalam situasi keuangan yang sangat sulit. Tanda peringatan lainnya adalah perubahan mendadak dalam situasi keuangan peminjam. Misalnya, peminjam yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan yang signifikan, kehilangan pekerjaan, biaya pengobatan yang signifikan, atau perceraian dapat memengaruhi pembayaran pinjaman. Perubahan besar dalam kehidupan ini seringkali berdampak langsung pada kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka. Perubahan pola komunikasi juga bisa menjadi tanda bahaya. Peminjam yang mulai menghindari kontak atau memberikan alasan yang tidak konsisten mungkin sedang menghadapi masalah keuangan yang serius.
Menghindari kontak atau memberikan alasan yang tidak konsisten mengindikasikan potensi gagal bayar. Pemberi pinjaman harus waspada terhadap perubahan ini dan segera mengambil tindakan yang diperlukan. Intervensi dini dapat mencegah gagal bayar dan melindungi kepentingan kedua belah pihak. Dengan bertindak cepat, pemberi pinjaman dapat membantu peminjam menemukan solusi yang mungkin, seperti restrukturisasi pinjaman atau penyesuaian jadwal pembayaran. Proses penyitaan, panduan langkah demi langkah. Proses penyitaan memungkinkan pemberi pinjaman untuk memulihkan agunan ketika peminjam gagal bayar. Langkah pertama melibatkan penerbitan pemberitahuan resmi gagal bayar kepada peminjam. Pemberitahuan ini menguraikan pelanggaran kontrak dan jumlah yang terutang. Jika peminjam gagal merespons, pemberi pinjaman dapat melanjutkan penyitaan. Ini melibatkan mempekerjakan agen penyitaan berlisensi untuk mengambil alih kendaraan. Setelah kendaraan disita, peminjam diberitahu tentang lokasi untuk mengambil kembali kendaraan mereka. Ini biasanya melibatkan penyelesaian hutang yang luar biasa dan biaya penyitaan. Jika peminjam gagal untuk mengambil kembali kendaraan, pemberi pinjaman dapat menjualnya untuk menutup kerugian. Memahami kerangka hukum, memastikan proses yang adil dan transparan. Bagian 5. Hak dan opsi hukum bagi kreditur. Kreditur memiliki hak dan opsi hukum tertentu untuk melindungi kepentingannya. Salah satu hak utama adalah untuk menyita agunan jika peminjam gagal bayar. Hak ini diuraikan dalam perjanjian pinjaman dan ditegakkan melalui proses hukum. Kreditur juga dapat melakukan tindakan hukum untuk memulihkan hutang yang luar biasa. Ini mungkin melibatkan pengajuan gugatan untuk mendapatkan perintah pengadilan untuk pembayaran kembali. Kreditur memiliki hak untuk menjual agunan yang disita untuk menutup kerugian. Penting bagi kreditur untuk mengikuti proses hukum dan bertindak dengan itikat baik. Kegagalan untuk melakukannya dapat mengakibatkan tuntutan hukum dari peminjam. Bagian 6. Melindungi hak Anda. Tips untuk proses yang lancar. Dalam bagian ini, kami akan membahas langkah-langkah penting yang dapat Anda ambil untuk memastikan proses jaminan kendaraan berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Mengelola jaminan kendaraan mengharuskan Anda memahami hak dan tanggung jawab Anda. Ini termasuk mengetahui detail tentang kendaraan yang dijadikan jaminan dan memastikan semua dokumen kepemilikan sudah lengkap dan akurat. Bagi pemberi pinjaman, buat perjanjian pinjaman yang kuat yang menguraikan persyaratan dan konsekuensi dari gagal bayar. Pastikan semua ketentuan dijelaskan dengan jelas dan tidak ada ambiguitas yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Simpan catatan rinci dari semua komunikasi dan riwayat pembayaran. Ini akan membantu Anda melacak semua transaksi dan memastikan tidak ada pembayaran yang terlewat atau salah. Peminjam harus hati-hati meninjau dan memahami perjanjian pinjaman. Jangan ragu untuk bertanya jika ada bagian yang tidak Anda mengerti, karena pemahaman yang jelas sangat penting. Perhatikan suku bunga, jadwal pembayaran, dan konsekuensi gagal bayar. Mengetahui detail ini akan membantu Anda merencanakan keuangan dengan lebih baik dan menghindari kejutan yang tidak diinginkan. Komunikasi terbuka adalah kunci selama masa pinjaman. Pastikan Anda selalu berkomunikasi dengan pemberi pinjaman Anda tentang setiap perubahan atau masalah yang mungkin timbul. Jika Anda mengantisipasi kesulitan, hubungi pemberi pinjaman Anda secara proaktif. Jangan menunggu sampai masalah menjadi besar. Lebih baik mengatasi masalah sejak dini. Menangani potensi masalah sejak dini dapat mencegah gagal bayar dan melindungi skor kredit Anda. Ini juga menunjukkan kepada pemberi pinjaman bahwa Anda bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Komunikasi yang jelas dan kerjasama memastikan proses yang lancar bagi semua pihak. Dengan mengikuti tips ini, Anda dapat memastikan bahwa proses jaminan kendaraan Anda berjalan dengan efisien dan tanpa hambatan. Bagian 7. Konsekuensi gagal bayar bagi debitur. Gagal bayar pinjaman yang dijamin dengan jaminan kendaraan memiliki konsekuensi yang signifikan. Konsekuensi paling langsung adalah penyitaan kendaraan. Ini berarti kehilangan akses ke aset berharga yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Gagal bayar dapat sangat merusak skor kredit debitur. Skor kredit yang buruk membatasi pilihan dan peluang keuangan di masa depan. Gagal bayar juga dapat menyebabkan tekanan emosional dan ketegangan pada hubungan pribadi.
Memahami keseriusan gagal bayar membantu debitur mengambil langkah proaktif, berkomunikasi dengan pemberi pinjaman, dan jelajahi solusi alternatif untuk mengurangi dampak negatif. Bagian 8. Kesimpulan. Menavigasi jaminan kendaraan dengan percaya diri. Jaminan kendaraan memainkan peran penting dalam lanskap pinjaman di Indonesia. Pemberi pinjaman harus bertindak secara bertanggung jawab dan etis, mematuhi prosedur hukum. Peminjam harus memahami persyaratan perjanjian pinjaman dan potensi konsekuensinya. Komunikasi yang jelas dan transparansi adalah kunci untuk menavigasi jaminan kendaraan. Dialog terbuka dan penyelesaian masalah secara proaktif mendorong lingkungan pinjaman yang sehat. Memahami nuansa jaminan kendaraan penting bagi individu dan bisnis. Rangkul pengetahuan, transparansi, dan praktik pinjaman yang bertanggung jawab untuk sistem keuangan yang stabil.